Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Danwaji Nugroho with NPM 2241198 from Management Class 22C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang memahami pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian dari K3. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja, penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi, dan defisiensi produktivitas kerja. Menurut Undang-Undang Pokok Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 1960, Bab 1 Pasal 2, kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha mencegah dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Yang pertama, apa itu K3? K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu konsep yang sangat penting dalam dunia kerja. K3 merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan melindungi kesehatan para pekerja di tempat kerja. Penerapan K3 yang baik dapat mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Yang kedua, risiko kecelakaan kerja. Risiko kecelakaan kerja merupakan salah satu bahaya yang harus diwaspadai dalam lingkungan kerja. Kecelakaan kerja dapat mengakibatkan kerugian yang besar, baik bagi karyawan maupun perusahaan. Karyawan yang mengalami kecelakaan kerja dapat mengalami luka atau bahkan kecacatan, sehingga tidak dapat bekerja seperti biasa. Sementara itu, perusahaan dapat mengalami kerugian finansial akibat biaya perawatan medis, ganti rugi, dan hilangnya produktivitas. Yang ketiga yaitu risiko penyakit akibat kerja. Selain risiko kecelakaan kerja, ada juga risiko penyakit akibat kerja. Menjadi ancaman bagi karyawan di tempat kerja, beberapa pekerjaan dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan, seperti pekerjaan di bidang kimia, pertanian, dan konstruksi. Beberapa penyakit yang sering terjadi akibat pekerjaan antara lain asma, silikopsis, dan kanker. Yang ketiga yaitu manfaat penerapan K3 di tempat kerja. Manfaat penerapan K3 di tempat kerja sangat besar. Salah satunya adalah meningkatkan kesehatan dan keselamatan karyawan. Dengan menerapkan K3, karyawan dapat terhindar dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selain itu, penerapan K3 juga dapat meningkatkan produktivitas karyawan.
Karyawan yang sehat dan merasa aman di tempat kerja akan lebih produktif dan bersemangat dalam bekerja. Penerapan K3 juga dapat membantu perusahaan mengurangi risiko kerugian finansial dengan mencegah terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Perusahaan dapat menghemat biaya perawatan medis dan ganti rugi. Selain itu, dengan lingkungan kerja yang sehat dan aman, perusahaan dapat meningkatkan reputasi dan citra baik di mata masyarakat. Yang terakhir, tips untuk menerapkan K3 di tempat kerja. Berseragam K3 di tempat kerja memerlukan upaya dan kerja sama dari seluruh pihak. Berikut ini beberapa tips untuk menerapkan K3 di tempat kerja. Yang pertama, mengidentifikasi risiko kecelakaan dan penyakit-penyakit kerja. Pertama-tama, perusahaan harus mengidentifikasi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin terjadi di tempat kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan audit K3 dan memperhatikan proses kerja yang berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan karyawan. Menerapkan tata tertib K3. Setelah risiko diidentifikasi, perusahaan harus menerapkan tata tertib K3 yang sudah jelas dan teratur. Hal ini meliputi penerapan prosedur kerja yang aman, penggunaan alat pelindung diri atau APD, serta pengawasan dan pelaporan terhadap insiden kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang ketiga yaitu memberikan pelatihan K3. Perusahaan harus memberikan pelatihan K3 secara berkala kepada karyawan. Pelatihan ini meliputi cara kerja yang aman, penggunaan APD, serta cara menghindari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selain itu, perusahaan juga harus memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya K3 di tempat kerja. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas tata tertib K3 yang diterapkan dalam memperbarui hal-hal yang masih kurang. Dengan demikian, perusahaan dapat terus meningkatkan kesehatan dan keselamatan karyawan di tempat kerja. Jadi kesimpulan dari K3 atau keselamatan kerja atau basic safety sangat penting di tempat kerja untuk memastikan kesehatan dari keselamatan dan keselamatan karyawan, meningkatkan kualitas dan efisiensi kerja, serta meningkatkan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan basic safety atau K3 dengan baik dan memastikan bahwa karyawan memahami dan mematuhi prosedur keselamatan yang telah ditetapkan. Dengan menerapkan basic safety atau K3 dengan baik, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman
dan nyaman bagi karyawan dan meningkatkan produktivitas serta kinerja perusahaan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.